Hai guys, kembali lagi bersama gua Thomas Anderson. Oke guys, sekarang gue bakal review anime isekai sedang naik daun. Mushoku Tensei, Isekai Tensei setara Honkidas. Anime adaptasi light novel yang dikatakan sebagai OG-nya seri isekai. Tapi sebelum gue mulai, intro dulu. Ya, sebelum gue mulai reviewnya, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar gue lebih semangat buat bikin video selanjutnya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas review singkat dan sinopsis mengenai series Mushoku Tensei. Sekarang kita akan bahas detail ceritanya sedikit demi sedikit. Karena ceritanya lumayan panjang dan gue juga malas untuk meringkasnya, jadi mungkin bahas ini akan gue potong ke beberapa bagian. Semoga kalian mau mengikuti video panjang gue. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita mulai. Seperti yang pernah gue jelasin sebelumnya, Mushoku Tensei itu memiliki cerita yang pace itu sangat lambat. Dan di awal sepertinya mungkin seperti tidak punya tujuan nih. Dan itu cerita yang jelas selain keseharian Rudy. Tapi bukan berarti petualangan Rudy itu berjalan sama sekali tanpa tujuan. Jadi cerita masa kecil Rudy, dari dia ketemu Roxy, ketemu Sylvie, hingga dia menjadi tutor Eris, dipakai oleh penulisnya untuk mengembangkan tokoh karakter yang ada. Dan juga menentukan hubungan antara karakter dengan karakter lain. Seperti bagaimana Roxy menjadi orang yang sangat diagungkan oleh Rudy, perasaan Rudy terhadap Sylvie, hal-hal yang terjadi saat Rudy menjadi tutor Eris dan juga Ghislaine. Terdapat juga penjelasan mengenai dunia yang Rudy tempati dan juga beberapa poin penting di arc masa kecil. Karena banyak yang dijelaskan di arc masa kecil menjadi salah satu poin inti cerita dan juga pendorong cerita agar bisa maju. Nah, setelah masuk arc teleportasi, cerita mulai memiliki tujuan yang konkret. Tujuan apa yang saya maksud? Jadi tujuan ini kan Rudy terteleportasi dengan Eris ke benua sihir. Nah, di situ mulai ada perasaan gua sama Eris harus balik ke Vitua yang benua yang tempat Eris dan Rudy tinggal gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk gambaran besar ceritanya. Nah, tanpa banyak bicara lagi, mari kita masuk ke bahasan cerita. Nah, cerita dimulai dengan Om Sugi yang baru saja bereinkarnasi menjadi Rudius Greyrat. Greyrat. Nah, Rudius atau si Rudy merupakan anak yang cerdas dan dewasa untuk anak-anak di umurannya. Nah, untuk yang nggak tahu, jadi Om Sugi itu sebutan gua ke pria masa lalunya si Rudy. Karena emang gak ada namanya kan gitu, jadi belum ada nama ofisial, jadi gue sebut aja Om Sugi gitu. Tapi ingat, ini bukan sebutan asli dan ofisial. Karena emang, kenapa gue namain Om Sugi? Karena emang pengisi suara itu Om Tomokazu Sugita gitu. Jadi gue ambil aja Om Sugi lah gitu. Tapi ini cuma sebutan di sini ya gitu. Rudy adalah anak dari sepasang suami istri ex-petualang, Paul dan Jenny. Mereka tinggal di desa pedalaman bernama Bueno. Sorry. Buena. Ketawa dong. Terima kasih. Jadi di desa Buena ini dia tinggal bersama orang tuanya dan juga pembantu bahenolnya, Lilia. Kehidupan mereka berempat bahagia-bahagia aja, harmonis lah gitu. Ya cuman dengan minus, Lilia geli sama si Rudius yang masih nggak ketolongan pas lagi bayi. Setelah beberapa bulan, akhirnya Rudius sadar bahwa dia telah terakhir kembali di dunia pedang dan sihir. Dengan kata lain, dunia fantasi. Senang dengan kenyataan ini, Rudy pun bertekad untuk lebih sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan keduanya. Rudy pun berhasil mempelajari bahasa dan mulai membaca buku yang tersedia di rumah orang tuanya. Di sana, Rudy menemukan pernyataan bahwa kapasitas sihir manusia itu sudah ditentukan sejak lahir dan sihir harus diucapkan dengan kata-kata. Jadi, jika kapasitas sihir atau MP tidak banyak, maka penyihir tidak dapat merapal sihir tingkat tinggi karena membutuhkan kapasitas sihir yang besar. Saat mengetahui hal tersebut, Rudy menjadi khawatir. Apakah dia memiliki kapasitas sihir yang cukup atau tidak? Atau apakah dari awal dia memiliki sihir atau tidak? Namun, Rudy tidak putus asa. Dia mulai melatih sihirnya dengan mempelajari sihir air tingkat awal, yaitu Water Ball. Rudy pun berhasil merapal sihir tersebut dengan kata-kata sesuai dengan ekspektasinya. Di percobaan keduanya, Rudy mencoba membayangkan Water Ball dengan lebih detail di benaknya. Di saat Rudy mendapatkan gambaran jelas akan sihir yang akan dia rapal, Water Ball tereksekusi tanpa Rudy mengatakan apapun. Lebih tepatnya, Rudy berhasil merapal tanpa suara. Rudy yang kaget akan hal ini bersama dengan Water Ball yang dibuatnya jatuh. Dengan water ball yang mengenai bagian kejantanannya, tanpa memikirkan hal yang baru saja terjadi, Rudy memulai ancang-ancang untuk merapal lagi. Tapi karena kebiasaan MP, dia mulai pingsan. Rudy yang terkapar ditemukan oleh Lilia dan Zenith. Dikiranya Rudy lagi tidur dan mengompol di tidurnya. Karena hal ini, Rudy merasa sedikit terhina. Besoknya, Rudy melatih sihirnya kembali dan menggunakan sihir tanpa suara. Alhasil, setelah beberapa kali merapal water ball tanpa suara, Rudy tidak langsung pingsan. Rudy pun menyadari bahwa MP juga bertambah, karena dia tidak langsung pingsan saat merapal water ball. Padahal sebelumnya hanya dengan 2 kali merapal water ball, dirinya langsung pingsan.
Rudy yang menemukan fakta ini mulai berpikir bahwa tidak semua yang dia baca itu benar. Dan untuk merapal sihir tidak harus menggunakan suara. Dan juga kapasitas sihir akan bertambah jika dilatih. Tidak hanya itu. Bahkan setelah Rudy mengetahui fakta ini, daripada melabel bahwa fakta di buku adalah kebohongan, dirinya membuat asumsi bahwa sihir menggunakan kata-kata itu awalnya adalah alternatif penggunaan sihir tanpa suara. Ngomong-ngomong sihir tanpa suara kita ganti jadi voiceless aja ya. Semua sihir dengan kata-kata kita ganti jadi Arya aja ya. Panjang habisnya pegel nih lidah. Dia tadi salah terus. Ganti ya? Boleh ya? Boleh? Sip. Oke. Nah, jadi si Arya ini itu adalah bentuk modifikasi untuk membantu penyihir dalam menggambarkan sihir agar proses perapalan jadi lebih mudah. Karena dianggap lebih mudah jadi mainstream nih. Jadi teknik voiceless dilupakan. Jadi para penyihir voiceless ini pindah ke yang Arya. Karena lebih gampang, tinggal kita katain sihir keluar daripada kita mikirin nggak kepikiran nggak keluar. Nah gitu. Nah jadi tadi itu asumsi si Rudy. Pola pikir yang jangan dikemukakan di isekai lain. Karena walaupun kita tahu di series isekai lain, sihir voiceless itu sering dikatakan sebagai one step ahead dari sihir Arya. Tapi jangan sekali tegaskan kenapa sihir voiceless tidak se-mainstream sihir Arya. Padahal lebih convenience. Dah itulah. Cari sendiri di Google artinya apa. Nah di detail kecil ini yang membuat saya suka Mushoku Tensei. Habisnya di isekai lain suka di skip nih penjelasan yang kayak gini gitu. Ya walaupun bisa kita bilang, kalau bisa kita pikirin mah ya wajar lah gitu. Durasi lah gitu. Ini yang membuat saya suka Mushoku Tensei gitu. Oke, balik ke laptop. Setelah mengetahui dua fakta di atas, Rudy pun melatih sihir voiceless ya dengan waterball. Dan tiap hari ya presentasi pingsannya mulai berkurang. Setelah Rudy merasa menguasai penggunaan waterball, dia mulai merasa ini nih, MP-nya berkembang dengan pesat akhir-akhir ini. Dan dia juga bisa merapal tanpa suara, tanpa pingsan juga gitu. Rudy pun mulai yakin untuk meranjak ke sihir tingkat lanjut yaitu Splash Flow. Karena kurangnya pengalaman dengan sihir tingkat lanjut, Rudy pun kehilangan kendali dan sihir Splash Flow-nya mengamuk. Hingga akhirnya Rudy memaksa sihir untuk berhenti. Namun, sihir telah menjadi nasi. Nasi telah menjadi lemper. Salah lagi. Nasi telah menjadi bubur. Nah, karena amukan sihirnya itu, tembok rumahnya hancur. Dan orang tuanya mengetahui Rudy bisa merapal sihir tingkat lanjut. Alih-alih marah, si Zenith, ibunya si Rudy, senang gak ketulung. Karena mengetahui di usia muda, 3 tahun, si Rudy bisa merapal sihir tingkat lanjut. Eta rumah hancur malah seneng si Zenith teh. Dasar betina. Nah, Zenith pun jadi kesurupan ide nih untuk memperkerjakan tutor sihir untuk si Rudy. Nah, idenya si Zenith teh sempat ditolak sama Paul, ayahnya si Rudy. Karena Paul ingin si Rudy jadi ahli pedang. Jadi dia bisa berpedang. Tapi si Zenith teh kekeh pengen si Rudy bisa diajar sihir. Habisnya kalau misalnya nggak diajar sihir, bakat Rudy teh dia sia-sia. Habisnya udah jenius nih di awal nih, udah bisa ngerapal sihir tingkat lanjut. Jadi berantem. Gus, berantem Kabeh berantem Cerai. Nah, di klimaksnya, si Lilia ngasih ide nih agar Rudy dilatih sihir di pagi hari dan ilmu pedang di siang hari. Paul dan Zenith pun akhirnya menemukan titik terang. Jadi baikan mereka berdua. Alhamdulillah udah baikan. Jadi nggak rujuk. Alhamdulillah bagus. Emang baik. Oke, sip, lanjut. Zenith pun memasang locker di Job Street untuk tutor sihir. Nah, teleponlah sama admin si Zenith. Dikasih tahulah dia bahwa petualang udah nerima permintaannya. Ya, joke aside. Jadi emang intinya si Zenith masang locker. Gue lupa lagi masang lockernya di mana. Nah, dilihatlah sama petualang, diterima gitu. Intinya mah itu sih. Gimana pengabarannya gue juga nggak tahu sih gitu. Di skip bagian itu mah. Saat disambut oleh keluarga Grey Red, yang datang adalah loli terbaik sepanjang masa, Roxy. Roxy adalah wanita muda yang kecil, imut, lucu, pintar, jago sihir, sedikit ceroboh. Muka saat dia melakukan kesalahan sangat FBI, open up! Well, kembali ke lab. Jadi, Roxy adalah mantan petualang yang jago sihir. Dia pensiun dini dan memutuskan untuk menerima locker Zenith untuk mengajar Rudy. Mungkin diantara kalian sudah sadar ya, Roxy itu bukan anak-anak seperti yang diperlihatkan ya di desainnya. Roxy mungkin saat bertemu dengan keluarga Gregat, mungkin dia lebih tua daripada Zenith dan Paul. Dengan kata lain ya, legal loli gitu. Ya jadi gitu. Jadi ya Pak, ya Pak aman. Ya bukan anak-anak kok Pak. Ya, oke siap. Gak apa-apa ya. Oke sip. Baik, oke sip. Oke sip. Ya, waalaikumsalam. Oke, kita mulai. Di awal pertemuannya, Roxy sempat meragukan Rudy karena Roxy mengira orang tua Rudy hanya memanjakannya. Karena tidak terlalu banyak berharap, Roxy mengajarkan dasar sihir dan praktikkan sihir air tingkat awal yaitu waterball. Setelah melapar sihirnya, Roxy mengenai pohon kesayangan Zenith.
Hal ini membuat Roxy kaget dan terburu-buru memperbaiki pohon Zenith dengan sihir. Aduh, wajah Roxy pas lagi panik, ya Allah, imut pisan lah. Lalu Roxy meminta Rudy untuk meniru sihir yang bersedia dipraktekkan. Karena Rudy sedang cari aman, Rudy merapal sihirnya dengan Arya. Tapi di tengah kalimat, Roxy sedikit mengangkat. Rudy yang mesum, jadi dia menyingkat rapalannya untuk melihat isi Roxy. Emang dasar si Om Sugi, udah bosan hidup kayaknya. Roxy kaget nih, Rudy bisa menyingkat rapalan, dan bertanya apakah Rudy biasa menyingkat dalam merapal. Roxy dikagetkan lagi dong dengan fakta bahwa Rudy sudah dapat merapal voiceless, sedangkan Roxy hanya bisa menyingkat rapalan. Tapi ya, aduh, ekspresi si Roxy pas tahu Rudy sudah bisa voiceless, priceless. Ini membuat Roxy semangat untuk mengajarkan Rudy. Namun di tengah kesenangannya, Zenith menemukan bahwa pohon kesayangannya hancur oleh sihir Rudy. Akhirnya mereka berdua dimarahi Zenith. Tapi aduh, sosok Roxy setelah dimarahi Zenith imut juga ya. Waktu pun berlalu. Rudy berkembang menjadi penyihir yang berbakat karena di usia mudanya Rudy sudah dapat menguasai sihir yang diajarkan oleh Roxy dengan cepat. Tidak hanya itu, di siang hari Pao mengajarkan ilmu pedang kepada Rudy. Tidak hanya sihir, Roxy juga mengajarkan hal lain seperti pengetahuan dasar di dunia Rudy dan juga sejarahnya. Dari asal mula sihir, adanya benua yang dihuni oleh ras lain, adanya ras sihir dan juga elf. Juga kenyataan tentang Roxy yang adalah ras sihir Migurt, dan juga sejarah tentang ras sihir rambut hijau dengan permata merah di keningnya yang ditakuti oleh penjuru dunia, Supart. 2 tahun berlalu, Rudy sudah beranjak menjadi bocah 5 tahun. Di ulang tahunnya, Rudy diberikan tongkat sihir oleh Roxy. Di hari itu juga, Roxy memutuskan untuk meluluskan Rudy dengan mengajarkan sihir tingkat suci, Cumulonimbus. Esok harinya, Rudy yang takut keluar dari perkarangan rumahnya. Hal ini dikarenakan Rudy, atau lebih tepatnya Om Sugi, masih belum bisa move on dari trauma masa lalunya. Dengan dorongan Roxy, Rudy dibawa dengan kuda dan diyakinkan bahwa tidak ada apa-apa di luar yang dapat menyakiti Rudy. Rudy yang awal skeptis, wih, bahasanya keren, skeptis, akhirnya mulai menyadari bahwa keluar dari rumahnya bukanlah hal yang buruk. Bahkan orang-orang yang ditemui di jalan ramah kepadanya. Tidak hanya itu, Rudy menyadari bahwa orang-orang desanya sangat menghormati Roxy. Karena selama 2 tahun ke belakang, Roxy telah banyak membantu desa Buena, dan di sana, Rudy tambah menghormati gurunya tersebut. Lalu Rudy dan Roxy sampai di padang rumput, tempat yang cocok untuk mengeluarkan sihir tingkat suci, yaitu Cumulonimbus, yang kurang lebih adalah sihir yang mendatangkan hujan deras. Jadi tempat untuk merapalnya juga harus luas. Roxy yang berhasil mempraktikkan sihirnya meminta Rudy untuk merapal Cumulonimbus sendiri. Tentu saja Rudy berhasil merapal Cumulonimbus. Di situ pun Rudy secara ofisial menjadi penyihir tingkat suci, yaitu setara dengan Roxy. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu diajarkan lagi, Roxy pun memutuskan untuk meninggalkan kediaman Greyrat untuk berpetualang dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi agar tidak kalah dengan Rudy. Rudy yang enggan Roxy untuk pergi berusaha menghentikannya. Roxy yang melihat hal tersebut menjelaskan bahwa dia tidak bisa memenuhi keinginan Rudy. Sebagai gantinya, Roxy memberikan kalung miliknya yang merupakan kenangan terakhir tentang desanya. Roxy berjanji akan bertemu kembali dengan Rudy dan berharap Rudy juga berpikir demikian. Roxy akhirnya meninggalkan desa. Rudy yang sangat berterima kasih kepada Roxy berjanji akan menjadi orang yang lebih baik agar tidak membuat malu gurunya tersebut, menunjukkan betapa hormatnya Rudy kepada Roxy. Namun di akhir cerita, Rudy mencuri kolor Roxy dan menyimpannya sebagai benda suci yang ia sembah. Sekian untuk bahasan cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya. Tenang saja, gue bakal lanjut pembahasan mengenai Mushoku Tensei di video selanjutnya. Di video selanjutnya, kita bakal bahas tentang Sylvie, teman masa kecilnya Rudy. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please lah subscribe. Please bantuin gue. Oke? Sip. Gue Thomas Anderson, mohon undur diri. Bye.